warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sagita Isnati. Saya bersekolah di SD Negeri 1 Karanggintung kelas 5. Sekarang saya ingin menceritakan tentang sejarah Sokaraja dengan Purbalingga. Pada zaman dahulu, yang menjadi Adipati Purbalingga bernama Adipati Kertabangsa. Adipati Kertabangsa memiliki anak laki-laki yang bernama Raden Kaligenteng. Pada suatu hari, Adipati Kertabangsa memanggil putranya Raden Kaligenteng supaya menghadap untuk bertukar pikiran. Adipati Kertabangsa merasa dirinya sudah tua dan Raden Kaligenteng sudah cukup umur untuk mengganti ayahnya sebagai Adipati Purbalingga. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya harus memiliki senjata. Senjata itu bernama keris brongsot setan kober yang dapat dijadikan pegangan. Keris brongsot setan kober itu berada di padepokan Kendang Bolong, yaitu tempatnya Ki Gedeng Ngorean yang menjadi sosok ayah bagi Adipati Kertabangsa. Padepokan Kendang Bolong berada di lereng Gua Lawa atau wilayah Karangreja. Setelah Raden Kaligenteng mengetahui tempatnya, dasar anak muda merasa dirinya lebih gagah dan sombong, sehingga pada saat ayahnya sedang berbicara belum selesai, langsung pergi dengan emosi ke padepokan Kendang Bolong, tempatnya Ki Gedeng Ngorean. Singkat ceritanya, Raden Kaligenteng sudah sampai di padepokan Kendang Bolong. Pertama, memberikan kabar keselamatan kepada kakeknya. Kedua, meminta didoakan karena akan menggantikan ayahnya menjadi Adipati Purbalingga. Dan yang ketiga, menanyakan keris brongsot setan kober supaya diambil sebagai syarat menjadi adipati. Ki Gedeng Ngorean heran terhadap tingkah Raden Kaligenteng yang mempunyai watak serakah. Pelan-pelan mengucapkan, "Cucuku Kaligenteng, keris brongsot setan kober itu tidak semua orang bisa memiliki. Yang bisa memiliki hanya keturunan dari Mataram, dan itu pun harus dari keturunan laki-laki. Kalau kamu, Nasma, masih keturunan Pajang, tapi keturunan dari perempuan. Oleh karena itu, saya berikan kepada Adipati Sokaraja yang masih keturunan laki-laki. Ya, masih saudaramu sendiri, yaitu pamanmu yang bernama Adipati Jepuk Kusuma yang menguasai Kabupaten Sokaraja." Setelah mendengar ceritanya, Raden Kaligenteng marah, bercampur emosi, matanya melotot, giginya geram, tangannya mengepal. Ki Gedeng Ngorean ditendang, kemudian
kemudian ditarik supaya ke Sokaraja mengambil keris brongsot setan kober. Setelah sampai di Kabupaten Sokaraja, ternyata sedang ada perkumpulan. Mendengar permintaan tolong dari Gegit Kingorean, Adipati terus bertanya, "Aduh Bapak, ada apa? Sepertinya Bapak kelihatan takut dan cemas. Keringat bercucuran, nafas terengah-engah. Ada apa Bapak?" "Aduh anakku, Bu Kusuma, Bapak dianiaya oleh Kaligenteng, putrane Adi Musik, yaitu Kertabaksa, yang bertujuan meminta dengan paksa senjata keris brongsot setan kober." Belum selesai berbicara, tiba-tiba Raden Kaligenteng masuk ke balai. Paman Ciku Kusuma, saya datang kemari dengan Eyang Kendang Bolong, mau meminta keris brongsot setan kober. Kalau tidak diberikan, Sokaraja bakal berantas dan saya bakar." Adipati panas telinganya, kecewa, marah, dan emosi. Kemudian berdiri, mengambil keris dari sarungnya. "Kaligenteng, dasar anak durhaka, kamu jangan suka menghina. Ini, terima keris brongsot setan kober untuk menusuk perutmu." Berkilaunya keris setan kober, Raden Kaligenteng merinding, takut. Adipati Ciku Kusuma marah. Larinya Kaligenteng dikejar sampai masuk gedung yang dalam. Prajurit Sokaraja menusul masuk gedung. Gedung itu dijatuhi batu, tombak, dan yang lain-lain sampai airnya keruh. Begitu Adipati Ciku Kusuma turun ke sungai untuk cuci tangan, airnya bau harum seperti bunga kenanga. Oleh karena itu, sebagai pengingat anak cucuku semua, tadi gedung ini saya beri nama Gedung Kenanga. Ada anaknya Adipati Sokaraja yang bernama Raden Kunjung, baru pulang dari Padepokan Cirebon, lalu ikut menusuk setelah mendengar ceritanya tadi. Raden Kunjung langsung ke gedung mencari Raden Kaligenteng. Masuknya Raden Kunjung ke gedung Kenanga terlihat seperti cepatnya ikan pelus. Makanya sampai sekarang sungai itu diberi nama Kali Pelus. Lah, begitulah ceritanya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Pesan yang bisa kita ambil adalah kita harus menghormati orang tua dan tidak boleh serakah. Kita harus bisa mengendalikan emosi. Kupat disiram santan diminta dengan punten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.